Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Tiba-tiba seorang tetangga bernama Pak Jalal datang dengan wajah cemberut, membawa seutas tali yang ujungnya terikat bulu ayam. "Abu Nawas, kau pasti tahu ayamku hilang semalam, dan ini?" seru Pak Jalal sambil menunjukkan bulu ayam. "Aku menemukan bulu ayam ini di depan rumahmu. Kau pasti mencurinya." Abu Nawas terkejut, tapi ia tetap tenang. Dengan gaya santai, ia menatap bulu ayam itu dan berkata, "Pak Jalal, ini hanya bulu ayam. Mana buktinya kalau aku yang mencuri ayammu?" "Jangan pura-pura, Abu Nawas, kau pasti pelakunya," bentak Pak Jalal. "Baiklah," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Kalau begitu, mari kita pergi ke hakim untuk menyelesaikan masalah ini." Mereka pun pergi ke rumah hakim. Di sana Pak Jalal menjelaskan bahwa ia menemukan bulu ayam di depan rumah Abu Nawas dan menuduh Abu Nawas sebagai pencurinya. Hakim mengangguk-angguk, lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana pembelaanmu, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Yang mulia, jika bulu ayam di depan rumah saya dijadikan bukti bahwa saya mencuri ayam, maka jika saya menemukan rambut di depan rumah Pak Jalal, apakah itu berarti saya boleh menuduh Pak Jalal mencuri istri saya?" Hakim dan semua orang yang mendengar itu langsung tertawa terbahak-bahak. Pak Jalal pun terdiam dengan wajah merah padam karena malu. Hakim berkata, "Pak Jalal, tuduhanmu tidak berdasar. Hanya karena ada bulu ayam di depan rumah Abu Nawas, bukan berarti dia mencuri ayammu. Ulanglah dan carilah ayammu dengan cara yang benar." Pak Jalal akhirnya pergi dengan wajah kesal. Sementara Abu Nawas pulang ke rumahnya sambil tersenyum puas. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menuduh Abu Nawas tanpa bukti yang jelas, karena mereka tahu betapa cerdiknya Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan sebuah perintah yang unik. Sang raja yang terkenal suka melihat hal-hal baru ingin menguji kemampuan seni Abu Nawas. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau melukis wajahku. Tapi ingat, lukisan ini harus benar-benar indah dan persis seperti wajahku yang gagah ini. Jika kau gagal, kau tahu hukuman apa yang menantimu." Abu Nawas menelan ludah. Ia bukan pelukis, dan dia sadar betul bahwa melukis wajah raja dengan sempurna adalah tugas yang mustahil. Namun dia tak mungkin menolak perintah sang raja. Lalu sambil tersenyum cerdik, Abu Nawas berkata, "Ampun Baginda, hamba akan melaksanakan tugas ini sebaik mungkin. Izinkan hamba mengambil waktu sehari penuh." Raja setuju dan Abu Nawas segera pulang ke rumah, memikirkan ide cerdik yang bisa menyelamatkannya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa kanvas besar yang tertutup kain. Wajahnya penuh percaya diri. Sementara raja dan para pejabat penasaran menantikan hasil karya Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, tunjukkanlah lukisan wajahku," seru raja dengan penuh antusias. Dengan perlahan, Abu Nawas membuka kain penutup kanvasnya. Namun, alangkah terkejutnya, semua orang melihat bahwa di atas kanvas itu hanya ada sebuah cermin besar yang memantulkan wajah raja sendiri. Para pejabat terdiam, dan raja langsung berkata, "Abu Nawas, apa maksudnya ini? Ini hanya sebuah cermin, bukan lukisan." Abu Nawas menunduk sopan dan berkata, "Ampun Baginda, hamba pikir tidak ada cara yang lebih sempurna untuk menangkap ketampanan dan kegahan Baginda, selain dengan menunjukkan wajah Baginda yang sesungguhnya. Lukisan yang paling sempurna adalah cerminan diri Baginda sendiri." Raja terdiam sesaat, lalu tersenyum lebar sambil tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Kau tidak hanya menyelamatkan dirimu, tapi juga membuatku tertawa. Aku akui,
Tak ada lukisan yang bisa menandingi diriku sendiri. Para pejabat ikut tertawa dan raja dengan senang hati melepaskan Abu Nawas tanpa hukuman. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja yang terkenal suka menguji kecerdasan Abu Nawas tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Ia sedang duduk di taman istana, terganggu oleh nyamuk-nyamuk yang terus mengerubutinya. Dengan wajah sebal, ia memanggil Abu Nawas ke istana. Saat Abu Nawas tiba, raja langsung berkata dengan nada kesal, "Abu Nawas, kau yang terkenal pintar dan bijaksana, coba jelaskan padaku, untuk apa Tuhan menciptakan nyamuk? Apa gunanya makhluk kecil yang hanya bisa membuat kita gatal dan kesal?" Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan sang raja. Ia tahu ini adalah tantangan yang menarik, tapi juga tahu bahwa betapa jengkel raja pada nyamuk-nyamuk itu. Sambil memandang raja dengan santai, Abu Nawas menjawab, "Tuanku, pertanyaanmu sangat menarik. Izinkan hamba menjawabnya dengan cara yang berbeda." Raja yang penasaran mengangguk dan memberi isyarat agar Abu Nawas melanjutkan. "Pertama-tama," kata Abu Nawas, "Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan tujuan tertentu. Tapi izinkan hamba bertanya balik, mengapa tuanku terlihat sangat terganggu oleh nyamuk?" Raja langsung menjawab dengan nada kesal, "Karena mereka membuatku gatal dan tidak nyaman. Mereka terus menggigitku." Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Nah, itu dia tuanku. Ternyata nyamuk diciptakan untuk mengingatkan kita bahwa bahkan seorang raja yang paling kuat dan berkuasa pun bisa dikalahkan oleh makhluk sekecil nyamuk. Bayangkan, tuanku memiliki pasukan besar, istana megah, dan segala kekayaan. Tapi hanya seekor nyamuk kecil bisa membuat tuanku kesal." Raja terdiam sejenak merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Jadi menurutmu nyamuk ada untuk merendahkan kesombongan kita?" Abu Nawas mengangguk dengan serius. "Benar tuanku, kadang-kadang hal-hal yang kecil seperti nyamuk diciptakan untuk membuat kita sadar bahwa kita tak sekuat yang kita kira. Dan lagi, nyamuk juga memberi kita pelajaran kesabaran. Tanpa nyamuk, mungkin kita akan terlalu nyaman dan lupa bahwa kita masih manusia biasa." Raja masih belum puas. "Tapi Abu Nawas, apakah ada gunanya yang lain selain membuat kita sadar dan sabar? Nyamuk hanya menyebalkan." Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Baiklah tuanku, kalau tuanku ingin melihat kegunaan lain nyamuk, cobalah berpikir begini. Tanpa nyamuk, apa yang akan kita bicarakan saat kita bosan? Nyamuk adalah alasan sempurna untuk kita mengeluh dan mencari hiburan saat tak ada lain yang untuk dibahas." Raja tak bisa menahan tawa mendengar jawaban kocak Abu Nawas. "Jadi menurutmu, nyamuk diciptakan agar kita tidak kehabisan bahan obrolan?" Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum lebar. "Benar sekali tuanku, karena nyamuk selalu ada di mana-mana. Mereka membuat hidup kita lebih berwarna dengan sedikit gangguan dan candaan. Lagi pula, tanpa nyamuk, siapa yang akan kita salahkan kalau kita sedang malas atau kesal?" Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdik dan menghibur itu. "Abu Nawas, kau selalu punya cara untuk mengalihkan pertanyaan-pertanyaan sulit menjadi sesuatu yang lucu dan masuk akal. Sekarang aku mengerti. Mungkin nyamuk memang berguna untuk membuat kita tetap rendah hati dan tidak kehabisan bahan pembicaraan." Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil membuat raja terhibur dan berpikir dengan jawaban yang cerdas dan kocak. Nyamuk yang tadinya dianggap menyebalkan kini menjadi alasan untuk tertawa bersama. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Wajah sang raja tampak serius, tidak seperti biasanya. Abu Nawas yang selalu cerdik sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Abu Nawas," kata raja dengan nada berat, "ada masalah besar. Raja Jin dari Irak telah menantangku untuk sebuah pertarungan. Jika aku tidak mengirimkan seseorang petarung yang hebat, dia akan menghancurkan kerajaanku." Abu Nawas terkejut. "Raja Jin? Astagfirullahaladzim. Kenapa tuanku tidak mengirim pasukan saja?" Raja Harun al-Rasyid tersenyum tipis. "Jin berbeda dengan manusia.
Hanya seseorang yang memiliki kecerdikan luar biasa yang bisa mengalahkan mereka. Jadi, aku memilihmu, Abu Nawas. Abu Nawas langsung merasa was-was. Menghadapi jin saja sudah menakutkan, apalagi raja mereka. Tapi karena perintah sang raja, Abu Nawas tidak bisa menolak. Dengan berat hati, ia menerima tantangan tersebut. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dibawa ke padang pasir di perbatasan Irak, tempat di mana Raja Jin menunggu. Begitu Abu Nawas tiba, angin kencang berhembus dan langit menjadi gelap. Di depan Abu Nawas muncul sosok raksasa setinggi pohon kelapa, bersisik dan bercahaya merah menyala. Dialah Raja Jin Irak. "Siapa kau, manusia kecil? Apakah kau yang diutus Raja Harun ar-Rasyid untuk melawanku?" Suara Raja Jin menggema seperti guntur di langit. Abu Nawas masih takut mencoba tetap tenang. "Betul, aku yang dikirim. Tapi kita tak perlu bertarung dengan kekerasan. Aku menawarkan permainan yang lebih seru." Raja Jin tampak penasaran. "Permainan? Apa yang bisa kau tawarkan, manusia lemah?" Dengan cepat Abu Nawas berkata, "Kita bertarung menggunakan kecerdikan. Siapa yang bisa mengalahkan akal orang lain, dia yang menang. Bagaimana? Berani?" Raja Jin tertawa keras. "Aku suka tantangan. Katakan, apa yang harus kita lakukan?" Abu Nawas memikirkan cara paling aman untuk mengalahkan Raja Jin. "Baiklah, begini permainannya. Kau harus berubah menjadi apapun yang kuminta. Dan aku juga akan berubah sesuai permintaanmu. Siapa yang tidak bisa berubah menjadi yang diminta, dia yang kalah." Raja Jin setuju. "Kau dulu yang mulai, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, Raja Jin. Aku ingin kau berubah menjadi seekor nyamuk kecil." Raja Jin merasa ini tantangan mudah. Dalam sekejap, tubuh raksasa Raja Jin menyusut, berubah menjadi nyamuk kecil yang berputar-putar di sekitar kepala Abu Nawas. "Bagaimana? Lihat, aku bisa," kata Raja Jin, yang kini berbicara dalam suara kecil seperti dengungan nyamuk. Abu Nawas dengan cepat mengayunkan tangannya dan menjepit nyamuk itu dengan jari-jarinya. "Nah, sekarang kau tertangkap," kata Abu Nawas sambil tertawa. Raja Jin marah dan segera berubah kembali ke wujud aslinya. "Kau licik, Abu Nawas. Tapi sekarang giliranku. Aku ingin kau berubah menjadi asap dan lenyap." Abu Nawas mulai panik. Bagaimana caranya berubah menjadi asap? Tapi tiba-tiba dia mendapat ide cerdik. "Baiklah," kata Abu Nawas. "Tapi kau harus tutup matamu dulu, agar kau tidak melihatku berubah menjadi asap." Raja Jin yang tidak curiga menurutinya dan menutup matanya. Dengan cepat Abu Nawas berlari secepat kilat menjauh dari tempat itu, meninggalkan Raja Jin yang menunggu dengan mata tertutup. Setelah beberapa saat, Raja Jin membuka matanya dan terkejut melihat Abu Nawas sudah hilang. "Hei, kemana dia?" seru Raja Jin. Dari kejauhan Abu Nawas berteriak, "Aku sudah berubah menjadi asap dan lenyap, wahai Raja Jin." Raja Jin terperanjat. "Apa? Bagaimana mungkin? Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Aku mengakui kekalahanku." Akhirnya Raja Jin mundur dan tidak pernah lagi menantang Raja Harun al-Rasyid. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke istana dengan kemenangan yang gemilang. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kecerdikannya yang luar biasa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas berjalan santai di pasar. Hari itu ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi kecerdasan dan aura percaya dirinya membuat orang-orang selalu memperhatikannya. Di sebuah sudut pasar, Abu Nawas mendengar sekelompok wanita berbicara sambil tertawa cekikikan. "Kalau saja aku bisa bertemu pria yang cerdas dan humoris, aku pasti akan langsung jatuh cinta," kata salah satu dari mereka. Abu Nawas tersenyum kecil mendengar hal itu. Ia pun berpikir untuk sedikit menghibur mereka dengan kecerdasannya. Abu Nawas mendekati para wanita itu dan dengan sopan berkata, "Maaf,
aku mendengar pembicaraan kalian. Apa aku boleh bertanya, apakah kalian lebih suka pria yang tampan atau yang cerdas? Salah satu wanita menjawab sambil tersenyum. Tentu saja pria yang cerdas lebih menarik. Tapi kenapa kau bertanya begitu, Tuan? Abu Nawas mengangkat alisnya berpura-pura serius. Kalau begitu, aku akan membuktikan kecerdasanku. Jika aku bisa membuat kalian semua kagum, aku minta satu permintaan. Para wanita itu penasaran. Baik, kalau kau berhasil, kami akan memenuhi permintaanmu. Tapi bagaimana caramu membuktikan kecerdasanmu? Abu Nawas mengambil 3 buah batu dari tanah dan berkata, lihat batu ini. Aku akan membuatnya berubah menjadi perhiasan hanya dengan kata-kata. Para wanita tertawa kecil. Mana mungkin batu berubah menjadi perhiasan? Jangan bercanda, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. Ia memegang satu bata dan berkata keras, wahai batu, berubah menjadi berlian. Ia lalu melemparkan batu itu ke semak-semak. Setelah beberapa detik, ia berpura-pura terkejut. Astagfirullah, aku lupa. Mantra ini hanya berhasil jika ada seorang wanita cantik yang membantuku memungutnya. Para wanita saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka berkata, aku akan memungutnya. Wanita itu berlari ke semak-semak dan menemukan batu yang sama. Ketika ia kembali, Abu Nawas berkata, lihatlah, batu itu berubah menjadi berlian di matamu, karena kau adalah wanita yang cantik dan berhati mulia. Semua wanita terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar cerdas, Abu Nawas, tapi kau belum membuat kami kagum sepenuhnya. Abu Nawas tersenyum, ia memegang 2 batu lainnya dan berkata, kalau begitu, aku akan membuat kalian semua bahagia dengan cara sederhana ini. Bayangkan saja, setiap batu ini adalah hadiah kecil dariku. Apa kalian mau menerimanya? Para wanita yang sudah terpesona oleh kecerdasan dan sikap ramahnya langsung mengangguk. Kami mau, Abu Nawas. Kau memang pria yang berbeda dari yang lain. Dengan kecerdasannya, Abu Nawas berhasil membuat para wanita di pasar tergila-gila bukan karena wajah tampan atau kekayaan, tetapi karena kelucuan dan keunikannya. Hari itu, pasar ramai dengan cerita tentang Abu Nawas, si pria cerdas yang tahu cara mencuri hati semua orang tanpa perlu mencoba terlalu keras. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi. Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu. Abu Nawas sudah mencium gelagat tak biasa, menjawab dengan hati-hati. Apa tugasnya, tuanku? Raja dengan suara lantang berkata, aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi. Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kau menemukannya. Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil, pura-pura terkejut. Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, baik, tuanku. Hamba akan mencari ujung bumi, tapi hamba butuh beberapa persiapan. Raja mengangkat alis penasaran. Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas? Abu Nawas dengan tenang menjawab, karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan. Raja berpikir sejenak lalu setuju. Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi. Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ia segera memulai perjalanannya dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota, berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi.
Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri. "Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting." Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab, "Benar, tuanku, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tepat di pintu gerbang istana ini." Raja tercengang mendengar jawaban itu. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Dengan cerdik, Abu Nawas menjelaskan, "Setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Tapi ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, tempat di mana Tuanku berkuasa. Inilah ujung bumi, karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir." Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis. Akhirnya raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku." Semua orang istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara yang cerdik dan kocak, membuat raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya. Kala itu kota Baghdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap bikin resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas orang itu menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat." Mendengar itu Baginda Raja sempat terkejut. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," tegas Baginda Raja. "Kalau Paduka Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Paduka menjawab 3 pertanyaanku?" tanya orang asing tersebut. "Silahkan," balas Baginda Raja. Pertanyaan pertama, orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun kencing, sedangkan mereka makan dan minum setiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan yang ketiga, orang Islam meyakini kalau setan terbuat dari api, tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran, tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau soal beginian serahkan saja pada Abu Nawas.
Dia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu. Baginda Raja menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan, dan dia mengajukan 3 pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad," pikir Abu Nawas. Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" ucap Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan." "Iya, tentu saja, saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing itu. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan?" tanya orang asing itu kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang asing tersebut. "Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang asing itu. "Benar sekali. Sekarang, kalau angka 1 itu sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. Orang itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, "Pada intinya, semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya," jelas Abu Nawas. Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. "Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama masuk akal juga. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing. Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari. Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku," tanya orang asing tersebut. "Baik, akan saya jelaskan. Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah berak ataupun kencing?" Untuk kedua kalinya, pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas. "Baik, jawabanmu masuk akal. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api dan neraka juga terbuat dari api. Tapi yang membuat saya heran, katanya setan akan disiksa dengan api neraka.
Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal konyol yang pernah saya dengar, ujar orang asing tersebut. Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian. Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir, aku ingin kita saling berjanji. Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah, pinta Abu Nawas. Tentu saja saya tidak akan marah, apalagi kalau jawabannya masuk akal, balas orang asing tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras. Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya. Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi. Apalagi sampai main pukul kayak gini, protes orang asing itu. Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja saya sakit, jawab orang itu sambil memegang pipinya. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya ditamparkan ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana. Kalau api neraka bisa menyakiti setan, setan pasti akan merasa kesakitan, meskipun ia sama-sama terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang tersebut lalu terdiam. Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas. Sementara Baginda Raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari Baginda Raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampinginya. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan oleh Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram, tapi tidak berani mengadukannya kepada Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasihat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu jabatan penasihat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu ia bisa lebih leluasa mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayangnya ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan, karena tidak berapa lama Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk menjadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana, gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa kelihayannya? Cuma melucu," tutur Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja.
Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya? Tanya Abu Jahal. Bukan seperti itu. Kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana. Jawab Baginda Raja. Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia. Apalagi mengenai kenegaraan. Hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana, ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Hei Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana. Jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan? Tanya Abu Nawas. Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan satu gentong air laut, tapi yang rasanya tawar. Perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. Sekarang pulanglah kalian berdua, dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar, kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu, Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya, meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. Ini Paduka, air laut permintaan Paduka, ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya Baginda Raja. Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang. Jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut rasa tawar, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia akan menjadi penasehat istana, tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan air laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana, titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. Anu Paduka yang mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku, ucap Baginda Raja.
Ampun Paduka yang mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur, kata Abu Jahal ketakutan. Kamu lancang Abu Jahal, kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui. Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya, kamu bukan hanya gagal jadi penasihat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba memang cerdik. Tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar, terang Abu Nawas. Kamu memang benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasihat istana, cerdik dan jujur, kata Baginda Raja tersenyum puas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah desa kecil, Abu Nawas dan Abu Jahil kebetulan bertemu di pasar. Namun kali ini mereka bukan bersaing dalam adu argumen atau lelucon, melainkan soal cinta. Ada seorang gadis cantik bernama Zainab yang membuat kedua sahabat itu tergila-gila. Abu Jahil yang selalu merasa dirinya lebih unggul berkata kepada Abu Nawas, "Dengar Abu Nawas, Zainab itu pasti akan memilihku. Aku punya pakaian terbaik, uang yang banyak, dan wajah tampan." Abu Nawas tersenyum santai. Abu Jahil, kau lupa, cinta itu bukan soal pakaian atau uang. Yang penting adalah pesona alami, dan itu adalah aku. Keduanya sepakat untuk mencoba memikat Zainab secara langsung. Abu Jahil yang lebih dulu tiba di rumah Zainab membawa sekeranjang besar buah-buahan mahal. Ia mengetuk pintu dan berkata dengan penuh percaya diri, "Zainab, ini buah-buahan dari kebunku, semua untukmu sebagai tanda cintaku." Zainab tersenyum sopan dan menerima buah itu, tapi dalam hati ia merasa biasa saja. Giliran Abu Nawas datang, ia hanya membawa sepotong kue kecil. Saat Zainab membuka pintu, Abu Nawas berkata, "Zainab, ini kue sederhana untukmu. Aku tahu kau pasti lelah karena banyak pria datang membawakan hadiah besar. Jadi, aku hanya ingin membantumu merasa ringan." Zainab tertawa kecil mendengar kejujuran Abu Nawas dan menerima kue itu dengan senang hati. Namun, Zainab masih bingung siapa yang harus dipilih. Akhirnya, ia memberikan tantangan kepada keduanya. "Jika kalian berdua benar-benar ingin memperebutkanku, aku ingin melihat siapa yang paling mampu bekerja keras. Besok pagi, datanglah ke ladangku dan bantu aku mencangkul." Abu Jahil langsung merasa tertekan. Ia terkenal malas dan hanya pandai bicara. Sementara itu, Abu Nawas terlihat percaya diri. Keesokan harinya, keduanya tiba di ladang. Abu Jahil yang ingin terlihat hebat mulai mencangkul dengan penuh semangat, tetapi hanya bertahan 5 menit sebelum ia kelelahan. Sementara itu, Abu Nawas duduk di bawah pohon sambil berpikir, "Zainab, aku tahu mencangkul itu penting, tapi bukankah lebih baik aku membantu dengan cara yang lain?" Zainab penasaran. "Apa maksudmu Abu Nawas?" Abu Nawas mengambil suling kecil dari kantongnya dan mulai memainkan musik yang merdu. Ternyata suara suling itu membuat beberapa petani yang lewat tertarik untuk membantu mencangkul ladang Zainab. Dalam waktu singkat, seluruh ladang selesai dicangkul. Zainab tersenyum lebar melihat hasilnya. Ia berkata kepada Abu Jahil, "Kau bekerja keras, tapi sayangnya kau cepat lelah." Kemudian ia menatap Abu Nawas. "Kau tidak hanya membantu dengan caramu sendiri, tapi juga mengajak orang lain untuk membantuku. Aku rasa aku sudah tahu siapa yang pantas menjadi pendampingku." Abu Jahil hanya bisa menghela nafas panjang. "Abu Nawas, kau memang licik, tapi aku harus mengakuinya, kau lebih pintar dariku." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Tetapi sebelum ia sempat membalas, Abu Jahil menambahkan, "Tapi jangan lupa, kau harus mentraktirku makan besar setelah ini.
Aku bekerja keras demi ladang Zainab. Semua tertawa termasuk Zainab, yang akhirnya memilih Abu Nawas sebagai pemenang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatan sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran, apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari, Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya, yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya.
Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku," jawab sang sahabat. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantaralah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani," ujar sang raja. "Hamba siap Paduka yang mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara," timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh.
3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Kisah selanjutnya. Suatu hari raja mendengar desas-desus tentang sebuah ajian legendaris yang disebut Rawa Rontek. Menurut cerita, siapapun yang menguasai ajian ini akan mendapatkan keabadian dan tak akan pernah bisa mati. Tertarik dengan gagasan keabadian, raja memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, panggil raja dengan penuh semangat. Abu Nawas yang sedang menikmati teh di taman istana, segera datang dan memberi hormat kepada raja. Ada apa, Baginda? Apakah ada yang bisa saya bantu? Raja tersenyum penuh semangat dan berkata, Abu Nawas, aku mendengar tentang sebuah ajian legendaris yang disebut Rawa Rontek. Katanya, siapapun yang menguasai ajian ini akan menjadi abadi. Aku ingin kamu mencarinya untukku. Abu Nawas mengangkat alisnya berpikir sejenak. Baginda, ajian seperti itu terdengar sangat luar biasa. Namun, mencarinya mungkin bukan perkara mudah. Apa Baginda yakin ingin memilikinya? Raja mengangguk tegas. Tentu saja, Abu Nawas. Bayangkan saja, dengan ajian itu aku bisa memerintah selamanya dan membawa kejayaan abadi bagi kerajaan ini. Abu Nawas tersenyum berpikir cepat tentang bagaimana cara mengatasi permintaan raja ini. Baiklah, Baginda. Saya akan mencari ajian Rawa Rontek untuk Baginda. Namun saya perlu waktu dan mungkin beberapa percobaan untuk memastikan keasliannya. Raja mengangguk setuju. Tentu Abu Nawas, ambillah waktu yang kamu butuhkan. Aku percayakan tugas penting ini padamu. Abu Nawas lalu pergi dari istana dengan misi mencari ajian Rawa Rontek. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan sebuah gulungan kertas yang tampak kuno dan usang. Baginda, kata Abu Nawas dengan serius, saya telah menemukan ajian Rawa Rontek, tapi ada syarat penting untuk menguji keasliannya. Raja terlihat sangat tertarik. Apa syaratnya, Abu Nawas? Abu Nawas menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Baginda harus meminum ramuan khusus ini di depan semua menteri dan prajurit. Setelah itu, Baginda harus membiarkan saya menguji ajian ini dengan cara yang lebih ekstrim. Raja yang sangat bersemangat tentang keabadian setuju tanpa ragu. Di hadapan semua menteri dan prajurit, Raja meminum ramuan yang diberikan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, Abu Nawas mendekati Raja dengan pisau tumpul yang ia bawa. Baginda, untuk menguji keabadian Baginda, saya akan mencoba memotong sehelai rambut Baginda, kata Abu Nawas dengan wajah serius. Raja yang merasa sedikit gugup tetapi yakin mengangguk. Abu Nawas mulai mencoba memotong rambut Baginda Raja dengan pisau tumpul itu.
Pisau itu tidak mampu memotong rambut raja sama sekali karena tumpulnya pisau tersebut. Baginda, ajian ini benar-benar bekerja, seru Abu Nawas dengan penuh semangat. Semua orang di sana tertawa terbahak-bahak melihat pisau tumpul yang digunakan oleh Abu Nawas. Raja pun akhirnya ikut tertawa, menyadari lelucon cerdik dari Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu benar-benar cerdik dan lucu," kata raja sambil tertawa. "Aku mengerti maksudmu. Mungkin keabadian bukanlah sesuatu yang bisa kita cari dengan cara yang mudah. Terima kasih telah mengajarkan aku dengan cara yang menghibur." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.